Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan seri playlist mata kuliah kita, yakni tentang web programming 1, di mana pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan 7, kita sudah membahas tentang percabangan. Sekarang kebetulan kita sudah sampai di pertemuan 9 ya. Jadi kebetulan di BSI ini pada pertemuan 8 ini UTS. Jadi kita langsung loncat satu halaman ke pertemuan 9 ya. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang looping atau perulangan ya teman-teman. Jadi di dalam sebuah program juga ada kalanya di mana program ini dapat mengeksekusi sebuah perintah secara berulang-ulang ya, atau yang kita sebut dengan perulangan. Seperti apa materi kita pada pertemuan 9 kali ini? Mari kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita di pertemuan 9, yakni tentang looping atau perulangan ya. Looping atau perulangan atau looping, atau kadang juga disebut dengan iterasi ini teman-teman ya, adalah sebuah instruksi program yang memerintahkan suatu tugas diulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu ya. Nah, kondisi ini bisa kita set ya, atau kita atur. Jadi nanti si program ini akan menjalankan instruksi secara berulang sesuai dengan set kondisi yang kita tentukan. Jadi kita tidak perlu repot-repot menampilkan satu persatu output yang akan kita tampilkan. Nah, kita di sini bisa memakai looping atau perulangan ya. Jadi satu kali kita memberikan tugas, program akan menjalankan instruksinya secara berulang teman-teman ya. Jadi lebih instan nih menggunakan looping atau perulangan ya. Oke, kemudian apa aja sih perintah pada perulangan ini? Kebetulan nanti kita akan bahas 4 perulangan ya. Apa aja 4 perulangannya? Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama di sini ada perulangan for. Perulangan for ini merupakan bentuk perulangan yang sangat sederhana. Dengan menggunakan fungsi ini, teman-teman dapat melakukan pengulangan data sampai melampaui batas yang diinginkan. Contoh coding seperti ini: for init counter titik koma test counter titik koma increment counter. Kemudian di sini juga menggunakan kurung kurawal ya, kurung kurawal buka. Kemudian di dalamnya ada kodenya yang akan kita eksekusi ya. Kemudian kalau sudah ditutup menggunakan kurung kurawal tutup ya. Jadi di sini for init counter ini dia nilai awal dari si for-nya. Misalkan saya punya nilai i sama dengan 1. Nah, itu adalah init ya. Kemudian di sini ada test counter. Misalkan kita mau lakukan perulangan dari angka 1 sampai 10. Jadi di sini berhubung ini kita sudah menggunakan variabel i sama dengan 1, maka test counternya variabel 1 kurang dari sama dengan 10. Berarti nanti dia akan mengulangi sampai 10 ya, mulai dari 1 tentunya ya, karena nilai awalnya adalah 1. Nanti di sini increment counter. Increment counter kita sudah bahas ya kemarin ya. Ada increment atau yang simbolnya plus ya. Dia akan melakukan perulangan data secara meningkat atau naik ya. Kemudian ada juga decrement, dia simbolnya minus. Dia sebaliknya, dia akan mengulangi secara berkurang terus-menerus atau semakin kecil ya angkanya ya. Nah, kurang lebih itu seperti ini untuk perulangan for. Kemudian ada perulangan while. Jadi di sini kita bahas dulu materinya ya, teman-teman ya. Setelah kita bahas materi, kita langsung praktek bagaimana menggunakan si perulangan ini ya. Oke, di sini yang kedua ada perulangan while. Pada bentuk perulangan ini, pernyataan akan terus dikerjakan apabila masih belum mencapai batas perulangan. Misalkan di sini contoh coding seperti ini, while kondisi is true, ya, kurung kurawal buka, kode yang akan dieksekusi apa, kemudian kurung kurawal tutup. Jadi di sini while kondisinya sama dengan true ya. Jadi di sini dia masih menggunakan operator perbandingan ya, yang masih menggunakan true dan false. Jadi di sini untuk while dia akan dikerjakan apabila belum mencapai batas perulangannya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti lebih lengkapnya kita bahas di codingan. Kemudian ada perulangan do while. Kalau tadi while, sekarang do while. Nah, kalau do while ini pernyataan akan dikerjakan terlebih dahulu ya.
sebelum melakukan pengecekan batas perulangan. Apabila masih belum mencapai batas perulangan, maka pengulangan akan terus dilakukan. Contohnya seperti ini, do ya. Do kurung kurawal buka, kode yang akan dieksekusi apa? Kemudian while kondisi is true. Jadi di sini dia akan mengerjakan terlebih dahulu nih kode yang akan dieksekusi yang terdapat di dalam do. Kemudian while condition is true. Oke, yang terakhir ini pernyataan for each. Nah, kalau for each, perulangan yang dilakukan untuk blok kode dari setiap elemen yang ada di dalam array ya. Contoh coding seperti ini. For each array as value kurung kurawal buka, kemudian kode yang akan dieksekusi apa, dan setelah itu kurung kurawal tutup. Jadi di sini untuk for each dia cocoknya untuk melakukan perulangan yang ada di dalam array ya. Di sini misalkan for each $array as $value. Nanti untuk variabel $array ini dia akan dialiaskan menjadi $value ya. Jadi di dalam for each nanti sudah diwakili oleh $value untuk menampilkan output si $array ini ya. Oke, jadi itu untuk 4 perulangan kita yang tadi sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam kode editor kita untuk lebih mengetahui atau lebih memahami tentang coding dari si perulangan ini ya. Jadi silakan teman-teman buka dulu codingannya dan jangan lupa aktifkan Apache-nya ya, Apache Sum-nya. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka kode editornya, ini merupakan codingan terakhir kita ya, yakni tentang percabangan switch case. Sekarang kita akan membuat file baru di sini. Saya akan buat file baru, namanya perulangan for.php ya. Kita enter. Oke, di sini saya akan menggunakan seperti biasa HTML5 ya, menggunakan emmet. Di sini saya akan ganti menggunakan perulangan for. Di sini kita simpel aja sesuai dengan yang saya tadi bahas di materi kita. Kita akan melakukan perulangan mulai dari angka 1 sampai 10 ya. Di sini kita masukkan di dalam body, langsung aja kita bungkus menggunakan PHP. Di sini berarti kita menggunakan perulangan for $i sama dengan 1. Ya, ini initnya ya. Initnya $i sama dengan 1. Kemudian $i ini kita akan lakukan perulangan hingga angka 10, berarti kurang dari sama dengan 10 ya. Dan di sini otomatis kalau misalkan di sini initnya 1, kemudian dia akan melakukan perulangan hingga 10, berarti $i-nya harus di increment ya, jangan di decrement. Setelah ini seperti ini, kita buka dengan kurung kurawal. Kemudian di sini kita akan tampilkan $i ya. Atau biar lebih mudah dipahami, ini i-nya kita ganti ya dengan angka seperti itu ya. $angka sama dengan 1, $angka kurang dari sama dengan 10, $angka plus plus atau increment. Kemudian di sini saya akan menambahkan iho angka titik 2 seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan terakhirnya jangan lupa kita kasih BR seperti ini. Oke, ini cukup. Silakan kita buka web browser kita untuk mendapatkan hasil outputnya. Jadi silakan buka web browser masing-masing. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka web browser kita kembali lagi ke project kita di folder WP1. Sekarang kita buka perulangan for yang ini ya, perulangan for, kita klik. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita sudah berhasil menggunakan perulangan for ya. Jadi mudah ya untuk perulangan for. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara penerapan di dalam bentuk form nih teman-teman? Kalau ini kan dia cuma menampilkan angka seperti ini aja ya, biasa ya.
Nah, bagaimana kalau misalkan kita terapkan si perulangan for ini ke dalam form ya? Contohnya di sini kita bisa menggunakan perulangan for ini untuk menampilkan tanggal. Yang kita tahu tanggal itu kan mulai dari tanggal 1 sampai 31 ya. Nah, nanti kita akan buat perulangan itu di dalam form menggunakan combo box ya, atau select option yang kita sudah bahas kemarin ya. Oke, sekarang jadi kita buka kode editor kita lagi. Oke, di sini kalau sudah dibuka, kita buat file baru namanya perulangan for underscore form.php. Jadi seperti biasa ya, jangan ada spasi di dalam nama ya, nama filenya. Kalau mau menggunakan underscore, kalau tidak digabung aja. Dan gunakan huruf kecil ya. Oke, setelah ini kita menggunakan HTML5. Di sini perulangan for dalam form gitu ya. Oke, di sini berarti kita menggunakan form dulu ya, form post aja deh, nggak apa-apa. Kemudian karena kita mau menggunakan combo box ya, jadi kita menggunakan select name, misalkan tanggal ya namanya. Kemudian ID-nya ini nggak apa-apa, kita hapus aja karena belum perlu. Kemudian saya akan menampilkan terlebih dahulu optionnya. Option value-nya kosong, pilih tanggal seperti itu ya. Nah, di sini setelahnya kita akan buat perulangannya, teman-teman. Oke, di sini kita akan buat perulangannya for $tanggal sama dengan 1. Jadi tanggalnya mulai dari tanggal 1. Kemudian tanggal ini kita akan lakukan perulangan hingga tanggal 31 ya. Kemudian tanggal plus atau increment ya. Kemudian seperti ini kita echo. Berarti di sini ada option ya. Option value. Nah, ini kebetulan karena kita sudah menggunakan kutip 2 untuk echo, untuk value di sini ini kan ada kutip 2 ya. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan kutip 2 lagi, teman-teman. Tapi kita bisa menggunakan kutip 1 ya setelahnya. Value $tanggal. Terus ini juga kita tampilkan $tanggal. Seperti kalau ini untuk value-nya, kalau ini untuk caption-nya ya. Ini saya toggle wardrobe dulu. Oke, seperti ini. Ini satu baris ya. Setelah ini titik koma, jangan lupa. Setelah ini kita save. Oke, kalau sudah seperti ini, sebetulnya ini udah running ya jika kita jalankan di web browser kita. Tapi sebelumnya di sini saya akan memberitahu untuk cara kedua ya. Kalau ini kan cara pertama nih, saya anggap ya. Oke, cara kedua di sini saya akan meniadakan echo di sini, teman-teman. Jadi di sini dia akan tampil seperti biasa seperti ini ya. Menggunakan HTML. Jadi HTML-nya ini tidak ada di dalam si echo ya, karena kalau misalkan kita buat codingan di dalam echo, kebetulan coding HTML-nya ini adalah lebih dari satu baris, kita akan repot nantinya ya, dan codingannya juga mungkin nanti tidak akan rapi. Nah, jadi di sini kita akan mengeluarkan si option value $tanggal ini di luar dari echo. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini ya. Kita buat for-nya terlebih dahulu. Ini sama persis. For $tanggal sama dengan 1. $tanggal kurang dari sama dengan 31. $tanggal plus. Atau gini aja deh. Tanggal 2 gitu ya. Ini maksudnya $tanggal yang kedua. Jadi nanti kita akan bandingkan dengan yang perulangan yang di atas yang menggunakan echo ya. Oke, kalau udah seperti ini, di sini kita tidak akan menggunakan kurung kurawal. Jadi di sini kita akan menggunakan titik 2. Seperti itu. Setelah ini kita tutup dulu for-nya menggunakan
and 4 seperti ini. Nah, ini adalah cara yang kedua. Jadi nanti kita tinggal tambahkan si optionnya di dalam ini ya. Jadi ibaratkan ini adalah tag pembuka dan ini adalah tag penutup ya. Nah, di sini di dalamnya kita tinggal tampilkan option menggunakan HTML biasa ya. Jadi tidak di dalam echo. Option value tanggal 2 berarti ya, karena kita akan menggunakan tanggal kedua. Dan di sini kita sudah pasti membutuhkan PHP echo ya di sini di dalam tanggal 2-nya. Ini saya copy seperti ini. Ini satu baris ya. Nah, ini cara yang kedua. Cara 2, kemudian ini cara 1. Sorry. Ini di sini ya. Nah, ini cara 1. Oh ya, sorry. Ini kita cut dulu. Ini kita cut. Kita bedakan select aja ya. Jadi di sini kita akan menggunakan 2 select. Select ini. Berarti ini tanggal 2. Di dalamnya di sini juga saya akan duplikat ini yang option value ini. Kemudian di sini, nah ini ya. Oke, kalau sudah kita save dan kita sekarang akan menjalankannya di web browser kita. Silakan teman-teman buka lagi web browsernya. Oke, kalau sudah dibuka project WP1-nya, sekarang kita buka perulangan for_form ya. Kita klik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita sudah membuat combo box atau select option ya di dalam HTML. Yang ini cara pertama ya, cara 1 yang di dalam echo. Ini kita klik. Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Dia akan melakukan perulangan 1 sampai dengan 31 ya. Jadi ini kita tidak perlu repot-repot menulis codingan option value 1, option value 2 sampai option value 31. Sudah pasti akan membutuhkan baris yang banyak. Kalau 30 masih oke lah ya. Bagaimana kalau barisnya ada lebih dari 1000? Teman-teman mau ngetik mulai dari angka 1 sampai 1000 gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perulangan ya, teman-teman ya. Mulai dari 1 sampai 31. Ini perulangannya. Nah, bagaimana untuk yang cara kedua? Kita klik. Nah, ini juga sama ya hasilnya ya. Mulai dari 1 sampai 31. Jadi ada 2 cara ya untuk teman-teman gunakan di dalam PHP. Jadi sebetulnya ini bukan hanya bisa digunakan dalam for aja, tapi juga while bisa, do while bisa, dan juga nanti yang terakhir adalah for each ya untuk cara kedua ya. Oke, seperti itu untuk perulangan for. Sekarang kita balik lagi ke codingan kita atau kode editor kita untuk melakukan perulangan while ya. Silakan teman-teman buka lagi kode editornya. Oke, kalau sudah dibuka kode editornya, sekarang kita akan buat file baru namanya perulangan while, atau digabung aja deh, perulangan while.php. Ini saya close dulu. Kita akan menggunakan HTML5 ya, seperti biasa. Di sini perulangan while. Di sini kita siapkan PHP langsung aja. Di sini saya misalkan punya dolar angka juga deh, gak apa-apa. Dolar angka sama dengan 1 atau 10 deh, gak apa-apa. Kita akan menggunakan decrement ya. Kemudian kita menggunakan while di sini. While dolar angka lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1 ya. Jadi di sini saya akan menampilkan angka mulai dari 10 sampai 1 ya. Jadi menurun angkanya. Sekarang di sini saya akan tampilkan IHO angka minus minus ya, karena di sini saya akan menggunakan decrement. Jadi langsung seperti ini.
Kemudian kita akan beri baris baru ya, supaya ke bawah. Titik koma jangan lupa. Setelah ini kita save. Ini cukup ya. Oke, setelah ini kita buka lagi web browser kita untuk melihat hasil output dari perulangan while kita. Silahkan teman-teman buka lagi web browsernya. Oke, kalau sudah dibuka web browsernya, kita balik lagi ke project WP1 kita. Kita pilih yang perulangan while.php. Kita klik. Nah, ini hasilnya ya. Kalau tadi di perulangan for kita contohkan menggunakan increment. Kalau di sini saya menggunakan decrement ya. Mudah ya untuk perulangan while. Sekarang kita beralih ke perulangan do while ya teman-teman ya. Silakan teman-teman buka lagi kode editornya masing-masing. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka kode editornya, kita akan membuat file baru. Perulangan do while .php seperti ini. HTML5. Kemudian di sini perulangan do while. Sini langsung saja kita gunakan PHP di dalamnya. Oke, di sini saya akan contohkan sama seperti while ya. Kita akan melakukan perulangan decrement mulai dari angka 10 sampai 1. Caranya seperti apa untuk do while? Seperti ini ya. Dolar angka sama dengan 10. Kemudian di sini karena di sini do while, otomatis yang pertama kita lakukan adalah do-nya dulu ya. Do berarti apa nih? Dolar angka minus minus. Kemudian dolar di sini echo dolar angka, di sini echo BR ya. Seperti ini. Nah, di sini kita berikan kondisinya. Kondisi while-nya. While dolar angka kurang dari sama dengan 1. Oke, setelah ini kita save. Jadi di sini seperti biasa kita gunakan nilai awalnya dulu ya untuk variabelnya. Kemudian kita akan melakukan perintah ini, dua baris ini, selagi dolar angka ini atau variabel angka ini kondisinya masih kurang dari sama dengan 1 ya. Kalau sudah di save, kita balik lagi ke web browser kita. Oke, kalau sudah dibuka, kita refresh project kita pilih yang perulangan do while. Oke, di sini yang tampil adalah angka 10 aja nih teman-teman. Ada yang tahu nggak kenapa ini nggak muncul sampai dengan angka 1? Mungkin di sini ada kesalahan ya di dalam coding kita. Sekarang kita balik lagi ke kode editor kita akan perbaiki untuk perulangan do while kita. Oke, kalau sudah dibuka kode editornya, di sini kita akan perbaiki. Di sini kita main logika dulu ya. Kita punya dolar angka sama dengan 10. Kemudian kita akan lakukan perintah ini, dolar angka minus minus iho br while angka kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau kurang dari sama dengan 1 berarti ini angkanya mulai dari 0, kemudian minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 sampai seterusnya. Nah, berhubung kita di sini angkanya 10 ya, maka berarti di sini while-nya harus kita ubah lebih dari sama dengan 1 ya, teman-teman. Kalau lebih dari sama dengan 1 berarti angka yang muncul nanti 1, 2, 3 sampai dengan 10 tadi ya. Karena di sini kita set angkanya ke 10. Jadi, kita akan lakukan perulangan ini ya. Di mana angkanya lebih dari sama dengan 1. Berarti di sini kalau kita ibaratkan logikanya, di sini kan angkanya 10 ya. Lakukan ini apabila angkanya lebih dari sama dengan 1. Apakah 10 lebih dari sama dengan 1? Sudah pasti true ya. 10 lebih adalah lebih dari sama dengan true ya. Maka dia akan menjalankan perulangannya.
Kemudian dia akan berubah menjadi 9 ya, karena tadi sudah kita decrement. Angka sama dengan 9. Kita akan lakukan ini selagi dolar angka lebih dari sama dengan 1. Apakah sekarang 9 lebih dari sama dengan 1? Ya, apakah 9 lebih dari sama dengan 1? Jawabannya adalah true ya. Begitupun seterusnya sampai 1 ya. Jadi sekarang kita save lagi. Jadi kesimpulannya ini kita ganti menjadi lebih dari ya, lebih dari sama dengan, bukan kurang dari sama dengan. Oke, kita balik lagi ke web browser kita. Oke, sekarang kita tinggal refresh bagian ini. Nah, sudah betul ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu ya untuk perulangan do. Jadi teman-teman harus bisa membaca logika dari si codingan kita ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan untuk perulangan yang terakhir ya, ini perulangan for each ya. Silakan teman-teman buka lagi kode editornya masing-masing. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka kode editornya, kita akan lanjutkan satu perulangan lagi, yakni perulangan for each ya. Sekarang kita buat file baru namanya perulangan for each.php. HTML5 ya, seperti biasa. Di sini saya namakan perulangan for each. Oke, di sini saya akan buat langsung ya PHP-nya di dalam body. Oke, jadi yang sudah saya sampaikan tadi untuk perulangan for each ini dia lebih cocok untuk perulangan untuk array ya. Jadi di sini kita akan buat array terlebih dahulu. Di sini saya punya warna aja deh ya. Dolar warna sama dengan array. Nah, seperti ini kita akan buat array. Jadi di sini saya akan isi dengan warna ya. Warna merah, warna biru. Ini aja deh. Kapital di depan. Kemudian kuning, hijau, cukup 4 aja deh ya, atau 5, satu lagi deh nggak apa-apa. Hijau, kuning, biru, atau sama ungu deh ya. Titik koma ya, jangan lupa. Kemudian sini kita akan lakukan perulangan untuk warna ini ya. Kita gunakan for each dolar warna as dolar w. Ini aja ya. Jadi nanti untuk echo-nya kita tidak lagi menggunakan dolar warna, tapi di sini kita sudah aliaskan dengan dolar w ya, seperti itu. Jadi di sini kita cukup echo dolar w ya, kemudian kita kasih br seperti ini. Ini kita save dan kita sudah bisa jalankan di web browser kita. Jadi silakan teman-teman buka lagi web browsernya masing-masing. Oke, kalau sudah dibuka, kita refresh untuk project WP1 kita. Kita buka yang perulangan for each. Nah, seperti ini ya. Merah, biru, kuning, hijau, ungu. Jadi di sini dia akan melakukan perulangan untuk for each ya. Perulangan yang ada di dalam array atau array. Jadi di sini kita sudah berhasil menampilkan warna merah, biru, kuning, hijau, dan ungu yang ada di dalam variabel warna tadi ya. Oke, jadi seperti itu untuk perulangan for each. Oke teman-teman, jadi itu dulu materi kita di pertemuan 9 tentang perulangan atau looping. Kita sudah membahas 4 perulangan atau 4 looping ya. Mulai dari perulangan for, perulangan while, kemudian perulangan do while, dan yang terakhir adalah perulangan for each ya. Nah, kebetulan untuk di pertemuan berikutnya kita sudah sampai di pertemuan 10 ya. Pada pertemuan 10 nanti kita akan membahas tentang JavaScript ya. Oke, jadi nanti JavaScript ini adalah sebuah bahasa pemrograman juga yang kita bisa gunakan di dalam web programming kita selain dari HTML dan PHP ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan belajar bahasa pemrograman JavaScript dan nanti mungkin kita akan mix ya di antara 3 bahasa pemrogramannya. Mulai dari HTML, PHP, JavaScript,
Dan nanti juga kita akan sedikit membahas tentang CSS ya, atau CSS setelah JavaScript. Jadi itu kurang lebih ya untuk gambaran untuk materi kita ke depan. Jadi itu dulu untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, seperti biasa ya, untuk pertanyaan, kritik, saran, maupun pendapat lain, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.